salat, orangnya sakinah dalam rumah tangga, aman, tidak ada kejahatan. Rahmatan lil, itulah misi Nabi. Itu misi Nabi. Kau agak barek kaji seketik, kau muak dengan ini. Tagak abu awak. Jona. Tapi harus disampaikan, paham tak paham dah ngasih dulu. 3 kali mendengar paham juga nanti itu. Tibolo ustaz sekali, itu ya. Tibolo sekali lagi. Ambo nampaknya ambo kalau utak penyaba. Utaknya nampaknya apa? 10 kali dikecen sabar di utak ke baru. Tindak je paham-paham. Ya, sidang jemaah yang dirahmati Allah, itu dia misi kenabian. Terus adab, akhlak dan adab. Akhlak dan adab. Adab usuli, adab furu'i. Adab usuli kepada Allah, adab furu'i kepada manusia. Apa contohnya adab? Sahkah solat seseorang dengan menutup auratnya laki-laki dari pusar sampai lututnya? Sahkah solatnya? Tidak pakai baju, cuma dia pakai tutup lututnya, perutnya sampai ke betisnya. Solatnya sah tak? Sah atau tidak? Tapi beradab tidak dia? Kan berang orang mengatakan tak badai pajawar. Ya, tapi tak beradab. Itu dia akhlak. Betul? Sana orang ke masjid dengan memakai menutup aurat secara hukum boleh, tapi mesti rapi, itu beradab dan berakhlak kepada Allah, kepada manusia. Itu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah 2 poin. Poin pertama, hukum peringatan Maulid Nabi. Poin kedua, misi ajaran Rasulullah diutus ke bumi ini. Ketiga lagi, mukjizat. Mukjizat Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi kejahatan kafir Quraisy, menghadapi penolakan kaum kufar, dikuatkan oleh Allah dengan mukjizat. Apa mukjizat? Mukjizat sesuatu pemberian Allah untuk melumpuhkan musuh, mengalahkan musuh, menaklukkan. Mukjizat artinya menaklukkan. Mukjizat Nabi adalah Al-Quran. Ini yang kita pegang hari ini. Mukjizat yang akan abadi sampai hari kiamat, yaitu Al-Quran. Jadi apa-apa ibu-ibu, cintailah Quran ini, karena ini mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakinlah kalau kita baca, sembuh penyakit kita. Nah, kalau kita baca Quran, nyaman hati kita. Syifa lima fis sudur, obat hati. Jantung, orang sakit jantung, apa terapinya Ustaz? Baca Quran. Terapi jantung Anda dengan Quran. Terapi jiwa Anda dengan Quran. Dengan Quran. Makanya ada sekarang praktisi ruqyah pakai Quran. Yakin, Ustaz, kok kurang yakin saya rasa membaca? Ini Anda harus yakinnya apa? Ini mukjizat. Penakluk. Mukjizat. Kalau Anda yakin ini mukjizat, ayat apapun Anda baca akan menjadi energi dan kekuatan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka ini perlu jiwai Quran. Nanti akan ada lagi kajian khusus Quran saja. Mukjizat kedua, membelah bulan. Orang kafir Quraisy itu memang tak bisa diajar. Allah diajar, ditulaknya juga. Nyopasang syarat. Apa syaratnya?
hai Muhammad, jika engkau memang seorang nabi, setiap nabi punya mukjizat, maka tunjukkan mukjizatmu pada kami. Kata Nabi, mukjizat apa yang kau mau? Kalian mau? Kata mereka, tolong kau belah 2 bulan itu. Tidak mudah jadi nabi, gitu. Orang nakal sedunia, penjahat sedunia, jahiliyah sedunia, itu dan kau urus. Coba bayangkan berdakwah jadi nabi di awal itu. Orang jahiliyah itu mabuknya bawa pedang. Coba bayangkan. Orang mabuk bawa pedang. Coba. Dia mabuk pegang pedang. Itu contoh sedikit itu. Coba kalau kita disuruh jadi nabi. Apa tugas? Tuh, nampak orang sakampungnya jahiliyah sebenarnya. Kau mabuk pembunuh. Tuh, kau islamkan pembunuh itu. Ngeri itu sidang jemaah. Ngeri itu. Tapi Nabi suatu hari sidang jemaah ditanya dibelah bulan dengan kudrat Allah Subhanahu wa taala, maka satu tetap pada posisinya, sebelahnya turun ke Jabal Qubis. Bukan belah begini, dipisahkan jauh-jauh. Satu di atas Jabal Qubis, satu di posisinya, dijauhkan seperti itu. Maka para pakar antariksa ya, dalam meneropong bulan, kata mereka masih ada bekas bulan terbelah itu. Nampak bekas bulan terbelah itu. Tapi baik berimankah mereka? Tidak. Apa kata kafir Quraisy? Oh, dia ini penyihir. Nah, itu lagi. Itulah awal mula Nabi dituduh sebagai penyihir. Gawat. Orang sekarang sudah nampak mukjizat, sulit juga ditundukkan. Hijrahlah Pak, Bapak hijrah lagi. Diagih lo pertanyaan, sekian pertanyaan. Sulit ditundukkan. Sudah komplikasi penyakitnya, sulit juga ke masjid. Sehat, tambah umur, penyakit, komplikasi, sakaratul maut. Alah komplikasi, masih berat melangkah ke masjid. Kacau itu. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, itu di antara mukjizat Nabi. Mukjizat Nabi himayatul malaikah, dijaga oleh malaikat. Abu Jahal petentang petenteng. Kata Abu Jahal, kalau saya lihat Muhammad nanti datang ke masjid ke salat di depan Ka'bah, aku injak lehernya. Buang master. Ternyata tidak lama Nabi Muhammad datang salat dekat Ka'bah. Anak muda di situ bilang, "Hei Abu Jahal, itu dia Muhammad, tapi kau mau menginjaknya." Oh, tentu saja dia mesti membuktikan. Datanglah Abu Jahal mendekati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru saja mendekat, terpelanting. Dicoba bangkit, terpelanting lagi. Akhirnya dia mundur. Anak muda tadi, orang ramai bertanya, kenapa? Kata dia, aku melihat ketika aku mendekatinya ada sebuah parit yang di dalam parit itu menyala api, dan aku ditampar oleh sebuah sayap yang besar. Aku coba terjadi lagi. Kalau aku coba, remuk tulangku. Sidang jemaah dijaga oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak kita tahu ketika perjanjian Hudaybiyah, ketika beliau berada di Hudaybiyah, ke air ketika itu habis, sahabat rame, maka dimasukkannya tangannya ke dalam air, muncrat air di jari-jarinya. Muncrat air di jadi sela-sela jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, ini jamnya udah jalan ya.
Jalan ya? Oh ya. Kita ngaji maghrib, terus kalau perlu disambung. Apa pakai tanya jawab? Ada yang mau bertanya nanti? Minimal tanya lah. Labara orang rumah ustad gitu kan. Ya. Kalau ibu-ibu jangan fikir ambil ambo jadi menantu lah. Ambo lawak lah baes. Lawak kulkas. Kadaluarsa. Baik sidang jemaah yang dirahmati Allah, banyak mujizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Onta yang mengadu kepadanya, mengadukan tuannya. Sederetan mukjizat. Tolha, Nabi ketika itu disimbahkan, diangkat jalabiahnya, nampak batu diikatkan di perutnya. Ternyata Nabi lapar. Diganjal rasa lapar dengan batu-batu yang diikatkan di perutnya. Maka Tolha balik ke rumahnya, tanya istrinya, adakah makanan kita untuk Rasulullah? Ada. Untuk beberapa orang ada. Kalau begitu kita bawa Rasulullah ke sini. Rasulullah nggak makan. Setelah disampaikan oleh Tolha, oleh Nabi, dibawanya 80 orang. Paniklah Tolha dengan istrinya. Nasi makanan untuk beberapa orang, oleh Nabi dibawa 80 orang, Ansar dan Muhajirin. Maka buru-buru Tolha datang ke istrinya. Gimana caranya ini? Nabi bawa Ansar dan Muhajirin. Apa nggak dibilang sama Rasulullah? Rasulullah tahu. Makanan kita untuk beberapa orang saja. Akhirnya mereka panik, Nabi datang. Ya Tolha, mana makanan kalian itu? Disentuh dan ditiup oleh Nabi. Maka Nabi menyuruh 10 sahabat itu per 10 dimasukkan ke rumah Tolha, makan 10 orang, kenyang keluar, masuk 10 kedua kenyang dan keluar, seterusnya Nabi yang terakhir. Itu Nabi sebagai seorang pemimpin umat, dia yang terakhir. Setelah makan Nabi masih banyak sisanya. Tolha, bagikan kepada keluargamu dan tetanggamu. Itu mukjizat Nabi. Ya, sidang jemaah, sangat banyak mukjizat Nabi ini, dalam riwayat 1000 lebih. Ya, tentu saja tidak semuanya diceritakan. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mukjizatnya. Keempat, sama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu sama'il? Ciri-ciri fisiknya. Dan juga nanti kita singgung karakternya. Nabi itu sidang jemaah yang dirahmati Allah. Orangnya paling gagah di zamannya. Nabi Muhammad paling gagah di zamannya, Yusuf paling gagah pula. Nabi Yusuf paling gagah di zamannya. Nabi itu gagah-gagah. Tidak ada Nabi punah, tidak ada. Nabi juga kan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kata Abu Thalib dalam khutbah nikah, menyampaikan berpidato ketika menikahkan Nabi Muhammad dengan Bunda Khadijah, jika dikumpulkan pemuda-pemuda Arab untuk menandingi kegagahan Muhammad bin Abdullah, tidak ada yang bisa menandingi kegagahan Muhammad bin Abdullah. Terus bagaimana sih ciri orang gagah itu, Nabi itu? Pertama, Nabi itu sidang jemaah, tubuhnya atletis, dadanya tebal, busung, atletis, tingginya sedang ukuran orang Arab, bukan sedang ukuran orang Indonesia. Sedang ukuran Indonesia berapa Ustaz? Berapa Buya? 1,5 meter kumuh. Sapi yang tambuh. Kalau orang Arab,
orang yang tinggi, ukuran tinggi di kita sampai ke Timur Tengah, itulah ukuran sedang. Bara kira-kira Ustaz, ambo peko berang lo kamu, setinggi ambo lah kira-kira. Soalnya saya ketika belajar di Kairo, ada adik saya di sini yang mengundang saya ini, adik saya, adik kelas Irsyad Azizi ya. Beliau sekarang juga ada tabligh akbar. Ya ada kajian. Tapi saya ketemu beliau ketika saya sudah pulang, saya balik lagi mengantar bantuan ke Palestina, ketemu beliau di Kairo. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tingginya sedang, tubuhnya atletis, dan rambutnya ikal sebahu. Bulu matanya, bulu mata ini bertemu, nyambung. Terus sidang jemaah dirahmati Allah, di punggungnya ada tanda kenabian. Itu ada sahih. Tanda lahir Habibullah. Jadi itu bukan tanda kenabian, itu dibuktikan, bukan hoax itu. Dibuktikan oleh Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi mengembara dari beberapa negara sampai ke Akaba, ke Madinah untuk mencari kebenaran. Dia dengar tentang kemunculan Nabi Muhammad SAW. Kata pendeta yang mengajari dia punya 3 tanda. Pertama, dia diusir oleh kaumnya. Kedua, tidak memakan sedekah. Ketiga, di punggungnya ada tanda. Maka Salman ketika itu jadi budak orang Yahudi, cari waktu, sudah dihukum oleh Yahudi karena dia ingin ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dia berusaha untuk ketemu, dibawanyalah makanan, dibelinya buah-buahan, kemudian disedekahkan kepada Nabi, tidak dimakan oleh Nabi, diberikan kepada kawan-kawannya. Satu tanda, Nabi tidak makan sedekah. Tapi Nabi boleh makan hadiah. Berikutnya dibawakan hadiah, dimakan oleh Rasulullah SAW. Berikutnya tanda belakang di punggungnya. Maka ketika itu diintai, Nabi ketika selesai menguburkan sahabat yang meninggal, dia buka tinggal satu jalabiah bagian dalam saja, maka ditariknya oleh Salman dari belakang, nampak tandanya. Nabi membalik, langsung dia tersungkur memegang kaki Rasulullah SAW. Dan ketika itu dia khawatir Nabi marah, langsung dia ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru dikisahkan oleh Salman pencariannya yang penuh penderitaan. Maka Salman adalah dia orang Parsi, maka namanya Salman Al-Farisi, dan beliau sahabat yang terpanjang umurnya. Boleh nanti lihat di Google, ada mungkin. Sidang jemaah rahmati Allah, itu tanda kenabian di punggungnya. Kemudian Rasulullah SAW tubuhnya wangi. Tubuhnya wangi, tanpa parfum wangi, jenazahnya pun wangi, keringatnya wangi. Kata istri beliau, Rasulullah tidur di ruang tamuku. Masuk cahaya menerobos tubuhnya. Aku kumpulkan keringatnya, aku simpan dalam botol. Jadi ibu-ibu cobalah, bapak-bapak kita ini kalau tidur nanti berkeringat, kumpulkan keringatnya ke dalam botol. Malah tuh nak betul. Enak. Kalau Nabi wangi keringatnya, jadi parfum bagi istrinya. Sekarang banyak orang yang menyimpan rambut Nabi. Orang Indonesia ada juga. Saya heran juga. Di mana dia dapat itu? Ya, yang begitu-begitu perlu
dicek faktanya. Ya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi Rasulullah keringatnya wangi, tubuhnya wangi, bukan karena parfum. Kalaupun ada Nabi menyukai parfum, maksudnya apa? Nabi suka mencium baunya. Ada juga nanti sekarang tukang jual parfum. Ini parfumnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nan membuat inyo, nan menjual inyo kecam parfum Nabi. Tukang olah banyak. Azan ya? Belum. Kalau azan ditegur aja. Ya. Hah? Ada alarmnya. Ada jamnya. Ya. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Syama'ilnya ini yang saya ceritakan ini berdasarkan hadis-hadis sahih yang terdapat dalam kitab Lu'lu' wal Marjan dan riwayat Bukhari dan Muslim, dan kemudian dalam kitab Imam At-Tirmizi, hadis Imam At-Tirmizi. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, berikutnya kematian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang jarang diceritakan. Orang mengatakan Rasulullah itu mati biasa. Status matinya mati di atas tempat tidur. Tidak, Nabi itu mati syahid. Umatnya saja ada yang mati syahid, yang terbaik itu mati syahid. Masa Nabi tidak mati syahid? Dalilnya apa? Setelah sholat, azan dan sholat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.